Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, saya Dia Sahreni, Widya Iswara BPSDM DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan tentang strategi delivery pembelajaran agenda kedua PKA. Adapun tujuan paparannya adalah menyamakan persepsi tentang strategi delivery PKA pada agenda 2. Sistem penyelenggaraan PKA itu terdiri dari 908 jam pelajaran, di mana proses pelatihannya dilaksanakan selama 105 hari dengan metode blended learning. Dan khusus untuk pembelajaran PKA Agenda 2 akan terbagi menjadi 3 tahap pembelajaran, yaitu pembelajaran mandiri, kemudian pembelajaran e-learning atau distance learning, dan yang ketiga adalah pembelajaran klasikal. Substansi mata pelatihan PKA terdiri dari mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Untuk mata pelatihan pilihan diserahkan kepada masing-masing peserta, mana yang mau digunakan atau yang akan dipakai. Untuk kelompok mata pelatihan inti di PKA terdiri dari 4 agenda. Dan agenda 2, yaitu agenda kepemimpinan kinerja, terdiri dari 4 mata pelatihan, yaitu kepemimpinan transformasional, kemudian jejaring kerja, strategi komunikasi organisasi sektor publik, yang tadinya berjudul mata pelatihan komunikasi efektif, dan yang terakhir adalah mata pelatihan tentang manajemen perubahan sektor publik. Pada mata pelatihan yang tidak berubah, mungkin nanti perlu dibaca kembali berkaitan dengan substansinya, karena ada pembaharuan di materi. Nah, ini adalah modul agenda 2, terdiri dari 4 modul berdasarkan 4 mata pelatihan yang sudah tadi disampaikan. Baik, untuk tahap pembelajaran pertama, yaitu tahap self-learning atau tahap mandiri. Kegiatan self-learning atau pembelajaran mandiri ini dilaksanakan pada hari keempat dan hari kelima, di mana pembelajarannya sebesar 10 JP. Kemudian tahap kedua adalah tahap distance learning atau e-learning. Pembelajaran ini dilaksanakan pada hari ke-13 sampai hari ke-15. Untuk pembelajaran distance learning ini, alokasi JP-nya untuk sinkronus sebanyak 6 JP. Dan terbagi atas 3 sesi, di mana masing-masing sesi terdiri dari 2 JP. Kemudian tahap asinkronus sebesar 18 JP, sebanyak 3 sesi juga, di mana masing-masing sesi untuk sesi pertama dan kedua sebesar 7 JP, dan sesi ketiga sebesar 4 JP. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap klasikal. Ini dilaksanakan pada hari ke-30 dan hari ke-31. Untuk klasikal pertama sebesar 9 JP dialokasikan, kemudian hari klasikal kedua dialokasikan sebesar 12 JP. Baik, selanjutnya kita masuk kepada strategi delivery pembelajaran. Untuk sinkronus pertama, yaitu 2 JP atau 90 menit pembelajaran, di mana kegiatan pembelajarannya terbagi menjadi pembukaan 20 menit, penyampaian isi 60 menit, penutup 10 menit. Untuk pembukaan, karena ini termasuk sesi pertama, maka kita lakukan perkenalan. Dari sini membangun raport dengan peserta, kemudian melakukan ice breaking, serta memberikan stimulasi-stimulasi atau motivasi yang relevan. Dan fokus untuk penyampaian isi di sinkronus pertama ini, kita meminta atau mengajak peserta untuk melakukan brainstorming, kemudian mendiskusikan siapa tokoh transformasional leader bagi peserta, serta penyampaian presentasi makalah, di mana ada proses tanya-jawab serta pembulatan.
Dan tidak lupa penjelasan tugas individu dan tugas kelompok untuk peserta kerjakan di tahap asinkronus. Kemudian sesi kegiatan terakhir yaitu penutup dialokasikan waktu sebanyak 10 menit. Di situ selain closing statement, kita juga memberikan feedback kepada peserta berkaitan tugas-tugas yang harus disiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Penugasan yang harus peserta kerjakan adalah tugas individu berupa membuat analisis dan implementasi konsep pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan masing-masing atau di unit kerjanya masing-masing, di mana di sini merupakan implementasi dari modul pertama kepemimpinan transformasional. Sedangkan tugas kelompoknya kita minta kepada peserta untuk membuat peta jejaring kerja dan implementasinya dengan mengutamakan jejaring yang ada di lingkungan kelompok peserta. Untuk tugas kelompok ini merupakan implementasi dari modul kedua dan modul ketiga strategi komunikasi organisasi sektor publik. Baik, kemudian strategi pembelajaran untuk sinkronus kedua. Sama seperti sinkronus pertama, alokasi 2 JP atau 90 menit, pembagian atau alokasi waktunya juga kita bagi dengan pembagian yang sama. Dan pada sinkronus kedua ini fokusnya pada presentasi makalah berkaitan dengan tugas individu yang sudah dikerjakan, kemudian membuat simulasi advokasi di mana peserta menyampaikan makalah dari tugas kelompok, sehingga di sini peserta menyampaikan makalahnya disertai dengan simulasi dan dilaksanakan masing-masing kelompok itu 10 menit. Setelah itu proses rangkuman. Ya, sebelum kita tutup, kita juga menyampaikan tugas individu kepada peserta untuk peserta kerjakan di kegiatan asinkronus di hari ke-14 ini. Tugasnya adalah menganalisis organisasi of futures instansi masing-masing. Jadi gambaran masa depan di instansi masing-masing dengan menggunakan metode analisis serta kaitkan dengan pencapaian IQ dan strength organisasi. Nah, tugas individu ini merupakan implementasi dari modul keempat, yaitu tentang manajemen perubahan sektor publik. Selanjutnya, kegiatan sinkronus ketiga. Sebelum kegiatan sinkronus ketiga, dilakukan dulu kegiatan asinkronus selama 4 JP, setelah itu lakukan kegiatan sinkronus ketiga, di mana di sini kita ini 2 JP ya, bukan 4 JP, sama pembagiannya dengan sinkronus pertama dengan kedua. Untuk sinkronus ketiga ini fokusnya kepada brainstorming pendapat dan pengalaman peserta berkaitan dengan isi modul 4 di agenda 2 yang sudah dibaca oleh peserta di MOOC, kemudian presentasi makalah peserta ya yang sudah dikerjakan dari tugas individu yang kemarin, kemudian kita minta pada saat presentasi itu bentuknya dalam bentuk simulasi webinar. Jadi ada yang memaparkan, kemudian juga ada moderatornya, ada penanyanya, serta ada juga not tulisnya. Setelah simulasi, kita lakukan rangkuman bersama berkaitan dengan hasil diskusi yang sudah dikerjakan di sesi ketiga ini, di sinkronus ketiga ini. Di sinkronus ketiga kita memberikan tugas juga kepada individu, tugasnya berkaitan dengan studi kasus smart governance. Kasus ini kita siapkan dulu ya. Jadi kita harus menyiapkan kasus-kasus berkaitan dengan smart governance yang akan peserta kerjakan, ya, akan peserta pelajari. Baik, itu tadi 3 sesi untuk tahap sinkronus. Selanjutnya kita masuk kepada strategi delivery pembelajaran klasikal. Untuk pembelajaran klasikal ini kita bagi menjadi 2, yaitu klasikal pertama dan klasikal kedua. Untuk klasikal pertama 9 JP. Untuk 9 JP ada 3 sesi. Sesi pertama 3 JP, di mana di sesi pertama ini kita lakukan perkenalan, kemudian ada kegiatan dinamika kelompok, membangun hubungan serta membangun trust dan komitmen. Ya,
Di sesi pertama ini juga ada sharing pengalaman dan pemahaman berkaitan dengan pembelajaran materi agenda 2. Kemudian kita bahas tentang tugas-tugas distance learning. Serta di sesi pertama ini kita nanti meminta peserta untuk menyusun bahan pertanyaan untuk digunakan pada saat studi banding virtual. Kemudian masuk ke sesi kedua ini sebesar 2 JP alokasinya. Sesi kedua ini adalah sesi di mana kegiatan studi banding virtual dilaksanakan. Di sesi kedua ini peserta mengajukan berbagai pertanyaan sesuai dengan yang sudah disusun. Ya. Kemudian masuk kepada sesi ketiga sebesar 4 JP. Di sesi ketiga ini kita laksanakan lesson learn dari studi banding yang sudah dilakukan. Kemudian di sesi ketiga ini masuk ke dalam kelas besar, kita minta peserta menyusun bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang transformasional, ya, dibentuk dengan inspirational stage. Kemudian setelah itu lakukan rangkuman berkaitan dengan pembelajaran klasikal yang sudah kita kerjakan. Strategi pembelajaran terakhir adalah strategi pembelajaran klasikal 2, alokasinya 12 JP, di mana terbagi atas 4 sesi. Sesi pertama 3 JP, di mana di sini difokuskan pada selain penyampaian tujuan pembelajaran, kita menyampaikan quote dan motivasi serta energizer kepada peserta, serta sharing pengalaman dan pemahaman peserta terkait pembelajaran materi di agenda 2. Ya. Fokusnya kepada modul 2 membangun jejaring kerja. Sesi kedua dialokasikan 2 JP, di mana kegiatannya yang pertama kita melakukan brainstorming, ya. Kemudian yang kedua adalah kita minta peserta bekerja di dalam kelompok. Nanti kita bagi menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok menyusun strategi penerapan kepemimpinan kinerja organisasi dengan cara membangun jejaring kerja lintas kelembagaan, terus kemudian menyusun strategi komunikasi sektor publik, serta bagaimana menyusun manajemen perubahan organisasi. Selanjutnya setelah sesi kedua masuk kepada sesi ketiga, alokasinya 3 JP, di sini dilaksanakan kegiatan seminar. Seminar berkaitan dengan makalah yang sudah disusun oleh kelompok terkait strategi penerapan kepemimpinan kinerja organisasi. Setelah itu kita lakukan refleksi berkaitan dengan kegiatan seminar tadi. Yang terakhir yaitu sesi keempat dari pembelajaran klasikal kedua, yaitu di sini difokuskan kepada penguatan agenda 2. Ya, dengan cara bagaimana peserta diminta untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan kinerja. Itu bagaimana menjadi pemimpin masa depan, apa yang perlu dikerjakan. Nah, ini dikerjakan di dalam kelompok. Setelah itu prosesnya setelah diskusi kelompok selesai, setiap kelompok harus memaparkan hasil diskusinya dan ada proses tanya jawab. Ya. Setelah kegiatan selesai, baru diberikan feedback oleh para fasilitator. Terakhir kita tutup dengan closing statement dan salam penutup. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan paparan agenda strategi pembelajaran agenda 2 PKA. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.